Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White 25 Juni 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menguasai hati dan pikiran kami agar kami mengerti dan menghidupkannya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Flandi Torondek. Silahkan Saudara Flandi. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Selamat pagi saya ucapkan untuk saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Judul renungan pagi kita pada hari ini, tanggal 25 Juni, adalah pekerjaan yang memberi sukacita. Ayat hafalan, siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. 1 Samuel 2 ayat 30. Ketika hari Sabat diingat, kehidupan duniawi tidak akan diizinkan untuk masuk dalam kehidupan rohani. Tidak ada tugas yang berkaitan dengan 6 hari kerja akan tersisa untuk hari Sabat. Selama 1 pekan, baiklah energi kita tidak akan begitu lelah dalam kerja keduniawian, sehingga pada hari ketika Tuhan beristirahat dan disegarkan, kita tidak terlalu lelah untuk terlibat dalam pelayanannya. Pada hari Jumat, biarkan persiapan untuk hari Sabat dapat diselesaikan. Periksa semua pakaian sudah siap dan semua masakan sudah selesai. Biarlah sepatu gereja bersih dan kamar mandi sudah beres. Adalah mungkin untuk melakukan ini. Jika Anda membuat aturan, Anda dapat melakukannya. Hari Sabat tidak diberikan untuk memperbaiki pakaian, untuk memasak makanan, untuk mencari kesenangan, atau untuk pekerjaan duniawi lainnya. Sebelum terbenamnya matahari, biarkan semua pekerjaan sekuler dikesampingkan dan semua kertas sekuler tidak terlihat. Para orang tua, jelaskan pekerjaan Anda dan tujuannya kepada anak-anak Anda, dan biarkan mereka berbagi pada hari persiapan Anda untuk mematuhi Sabat sesuai dengan hukum. Kita harus dengan waspada memelihara hari Sabat. Ingatlah bahwa setiap saat disucikan. Waktu yang suci, bila mana memungkinkan, majikan harus memberi pekerjaan mereka jam dari Jumat siang sampai awal hari Sabat. Beri mereka waktu untuk persiapan, agar mereka dapat menyambut hari Tuhan dengan tenang pikiran. Dengan cara seperti itu, Anda tidak akan rugi bahkan dalam hal duniawi. Ada pekerjaan lain yang harus mendapat perhatian pada hari persiapan. Pada hari ini, semua perbedaan di antara anak-anak Allah, baik dalam keluarga maupun di gereja, harus disingkirkan. Biarkan semua kepahitan dan amarah dan kejahatan diusir dari jiwa. Dalam roh yang rendah hati, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Yakobus 5:16. Sebelum Sabat dimulai, pikiran dan tubuh harus ditarik dari urusan duniawi. Tuhan telah menetapkan Sabatnya pada akhir dari 6 hari kerja, bahwa kita dapat berhenti dan mempertimbangkan apa yang telah kita dapatkan selama 1 pekan dalam persiapan untuk kerajaan suci, yang mana tidak ada pelanggar. Kita hendaknya setiap hari Sabat memperhitungkan jiwa kita untuk melihat apakah pekan yang telah berakhir itu mendatangkan keuntungan atau kerugian rohani. Adalah untuk keselamatan kekal dalam menguruskan hari Sabat di dalam Tuhan. Testimonies for the Church,
jilid 6 halaman 354 sampai 356. Demikian, terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Flandi. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan, sebelum kita lanjutkan pelajaran, ada diskusi tentang sebuah kalimat dari renungan kemarin, tanggal 24 Juni yang berbunyi, pulang ke rumah halaman 190 paragraf 3. Dan sahabat adalah tanda ketaatan. Mereka yang dari hati mematuhi perintah keempat akan mematuhi seluruh hukum. Mereka dikuduskan melalui ketaatan. Nyonya White tulis bahwa mereka dikuduskan melalui ketaatan atau melalui penurutan. Apa maksudnya? Apakah dengan menurut kita menjadi kudus? Ya, sesuai dengan tulisan ini. Tetapi penurutan yang bagaimana? Ini yang perlu kita tanyakan dan renungkan. Oleh karena itu kita perlu lihat penjelasan roh nubuat, karena roh nubuat menjawab dirinya sendiri, dan kita bisa lihat juga dalam pelajaran renungan pagi tanggal 14 April 2020. Pulang ke rumah halaman 117 paragraf 2 menyatakan, penurutan sejati berasal dari dalam hati. Itulah pekerjaan hati bersama Kristus. Hati kita jahat, karenanya harus ada kuasa di luar kita yang membuat hati kita menjadi penurut, dan itu adalah pekerjaan Kristus. Roh nubuat melanjutkan dalam God's Amazing Grace halaman 137 paragraf 2 yang berkata, melalui kasih karunia Kristus kita akan hidup dalam penurutan kepada hukum Allah yang ditulis di dalam hati kita. Setelah memiliki roh Kristus, kita akan berjalan sama seperti Dia. Kita menurut oleh karena kasih karunia Kristus yang adalah rohnya yang kudus, roh Kristus. Dengan memiliki roh Kristus, kita akan berjalan atau hidup seperti Kristus. Apakah hidup Kristus seorang hidup yang menurut? Kita lihat dalam The Adventist Home halaman 290 paragraf 3 yang berkata, dalam kehidupannya di bumi, Kristus adalah teladan bagi seluruh keluarga manusia, dan Dia penurut dan membantu di rumah. Kristus hidupnya penurut, Dia teladan dalam penurutan. Jika kita memiliki roh Kristus, maka kita hidup sebagaimana Yesus hidup, yaitu hidup yang menurut. Jadi kita dikuduskan melalui penurutan di dalam Yesus Kristus. Kita menurut karena Yesus yang berkuasa dalam hidup kita. Ini penting kita pahami karena pekerjaan pengudusan bukan pekerjaan kita, tetapi pekerjaan Yesus. Perhatikan nasihat berikut ini dalam Gospel Workers edisi 1892-1893. Halaman 14 paragraf 1 yang berkata, khotbah-khotbah praktis tidak diberikan sehubungan dengan doktrinal, bahwa sebagaimana para pendengar harus melihat rantai kebenaran yang indah, mereka dapat jatuh cinta kepada pengarangnya dan dikuduskan oleh ketaatan. Kita menurut bukan karena kuasa kita, tetapi karena Kristus dalam hidup kita, sebab kita jatuh cinta kepadanya. Kita menurut karena kita mengasihi Yesus, sebab Yesus adalah kekasih jiwa kita. That I may know him, halaman 275 paragraf 2 menyatakan, belum pernah penganiayaan mengusir daripadanya jiwa yang memang merupakan kekasih Yesus Kristus. Kasih Yesus di dalam jiwa adalah yang menyerap semua, karena kasih yang begitu besar yang dengannya Allah telah mengasihi kita, yang dinyatakan dalam memberikan Kristus kepada kita, berada di luar paralel. Artinya tidak ada duanya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Yesus, jika Dia adalah kekasih jiwa kita. Paulus mengatakan bahkan maut sekalipun tidak dapat memisahkan jiwa kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Boleh baca dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39. Mereka yang mengasihi Yesus bersiap setiap hari untuk bertemu dengan kekasihnya pada hari Sabat. Terlebih pada hari Jumat, semua harus dibereskan, karena besoknya, hari Sabat, akan bertemu dengan Yesus, dan jangan ada yang menghalangi. Roh nubuat menyatakan dalam Counsels for the Church halaman 267 paragraf 3 menyatakan, semua surga memelihara hari Sabat, tetapi tidak dengan cara yang lesu dan tidak melakukan apa-apa.
Pada hari ini, setiap energi jiwa harus terjaga, karena bukankah kita bertemu dengan Allah dan dengan Kristus, Juru Selamat kita? Kita dapat melihat Dia oleh iman. Dia ingin menyegarkan dan memberkati setiap jiwa. Bisa lihat mengapa pekerjaan persiapan itu memberi sukacita? Karena mereka yang mengasihi Yesus akan bertemu khusus dalam waktu yang istimewa dengan kekasih jiwa mereka. Surga saja semangat, mereka tidak lesu, terlebih lagi kita, umatnya yang ditebus, dan sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Itu sebabnya renungan hari ini menasihatkan bahwa ada persediaan penting lainnya, yaitu pembenahan hubungan dalam keluarga maupun gereja. Amarah, kejahatan, dan kepahitan harus diusir dari jiwa. Bagaimana mungkin jiwa yang mengasihi Yesus masih menyimpan amarah, kejahatan, dan kepahitan dapat bersekutu dengan Yesus? Bagaimana kita dapat dikuduskan jika hati kita masih simpan amarah, kejahatan, dan kepahitan? Apa arti semuanya ini? Artinya, persiapan hati kita adalah terutama. Menjelang Sabat, persiapan hati kita penting sekali. Karena Yesus hadir dalam hati kita oleh iman. Baca Efesus 3 ayat 17, yaitu melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Kiranya ini mengubahkan hidup kita. Kenapa kita bersedia untuk hari Sabat? Karena kita mau bertemu dan bersatu dengan Juru Selamat kita, kekasih kita, Yesus Kristus. Karenanya, baik persiapan hati dan jasmani kita lakukan dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan penting bagi kami, agar kami masing-masing bersedia dengan penuh sukacita, menilik hati masing-masing. Adakah masih amarah, kejahatan, kepahitan dalam hidup ini? Adakah kami sungguh-sungguh mengasihi Yesus yang telah begitu besar kasih-Nya, rela mati demi kami, menebus kami dari dosa? Biarlah ini kami renungkan dan bersiap sebagaimana Sabat semakin dekat. Dan kami bertemu dengan Dia pada hari Sabat dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa atas kebenaran yang indah ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.